Saudara, dua pasangan Cagup dan Cawagup Jawa Tengah kembali tampil dalam debat publik kedua Pilkada Jawa Tengah pada Minggu malam. Debat kali ini mengusung tema pembangunan berkelanjutan, membangun infrastruktur dan ketahanan pangan Jawa Tengah dalam menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dua pasangan Cagup Cawagup Jawa Tengah kembali tampil dalam debat publik kedua Pilkada Jawa Tengah pada Minggu malam. Dalam penyampaian visi misinya, kedua paslon kembali menjanjikan program unggulannya bagi warga Jawa Tengah. Cagup Jateng nomor urut 1, Andika Perkasa, dalam penyampaian visi misinya menyebut, perkembangan infrastruktur dan ketahanan pangan di Jawa Tengah berdampak langsung pada kerusakan lingkungan. Andika berjanji akan ada upaya mitigasi agar kerusakan lingkungan berkurang. Sementara itu, Cagup Jawa Tengah Ahmad Lutfi memastikan akan menghapuskan utang petani, nelayan, hingga pelaku UMKM, selaras dengan kebijakan Presiden Prabowo. Lutfi menjanjikan masyarakat Jawa Tengah akan hidup nyaman, tentram, dan sejahtera. Pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan berakibat langsung kepada kerusakan lingkungan. Kami secara umum akan selalu menyertakan pembangunan infrastruktur dan pembangunan ketahanan pangan dengan upaya untuk memitigasi kerusakan lingkungan sedemikian rupa sehingga proses perubahan iklim menjadi lebih moderat dibandingin kecepatan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim yang terjadi sekarang. Berkelanjutan bermakna melanjutkan prestasi Bapak Bibit Waloyo, Bapak Ganjar Pranowo, nguri-nguri warisan Bapak Joko Widodo yang selaras dengan Presiden Prabowo Subianto. Kami berkomitmen akan melakukan penghapusan utang petani, nelayan, pelaku UMKM, sebagaimana kebijakan yang sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sementara itu, para calon wakil gubernur Jawa Tengah juga saling adu visi misi. Cawagup Jateng nomor urut 2, Taj Yassin berjanji akan memberikan insentif kepada investor yang menerapkan ekonomi hijau dan menerapkan industri ramah lingkungan. Sementara calon wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 1, Hendrar Priyadi menyebut Perda Tata Ruang adalah hal yang harus dijaga agar pembukaan lahan tidak mudah terjadi. Ketika kita bicara tentang ekonomi hijau, tentu kita yang pertama harus mengetahui bahwa indeks daya saing kita sangat baik, ada di angka 3,89. Ini paling tinggi se-provinsi di Jawa. Tentu kami juga berharap pertumbuhan ekonomi itu akan disusul oleh daya saing yang ada. Maka di sini saya akan memberikan kepada para investor yang datang ke Jawa Tengah, memberikan insentif yang menerapkan prinsip ekonomi hijau. Dan kami juga berharap kepada investor yang datang ke Jawa Tengah menerapkan industri yang ramah lingkungan. Kami juga punya data, Bapeda Jawa Tengah selama kurun waktu 4 tahun, di tahun 2020 sampai 2024, mencatat karena perubahan iklim ini mengakibatkan kerugian hampir mencapai 14,9 triliun. Dan faktor atau bidang yang paling terkena adalah pertanian. Kita memahami sekali hari ini tiba-tiba panasnya sangat terik, tiba-tiba hujan debitnya sangat tinggi, di mana kemudian timbul banjir bandang, timbul kemudian tanah longsor, dan seterusnya. Maka menurut kami yang terpenting adalah bagaimana lahan itu bisa ditata dengan baik. Perda tata ruang adalah hal yang harus kita jaga supaya tidak terjadi bagaimana kemudian pembukaan lahan secara terbuka. Calon wakil gubernur nomor urut 1 Hendrar Priyadi menyampaikan rencananya untuk membentuk BUMD yang bisa membeli hasil tani saat panen raya. Namun Cawagup nomor urut 2 Taj Yassin Maimun menyebut hal itu tidak perlu dilakukan karena Jawa Tengah sudah memiliki BUMD serupa. Debat kedua Pilgub Jawa Tengah berlangsung Minggu malam. Tema yang dibawakan di debat kedua ini adalah pembangunan berkelanjutan, membangun infrastruktur dan ketahanan pangan Jawa Tengah dalam menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Tim Liputan Kompas TV.